Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sakti Widianta selaku Wakasek Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Dedi. Mohon maaf, Pak Dedi selaku Wakasek Kesusilaan. Yang saya hormati Ibu Bu Ica selaku Wakasek Humas. Yang saya hormati Ibu Jenny selaku Kaprok OPKP yang kini sedang berubah Humasku yang namanya yang jadi MPLB. Yang saya hormati juga rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Waringin Guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Allah, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya. Amin. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mewakili Pak Jemi mungkin mengucapkan terima kasih dulu karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif sebagai salah satu aksi nyata modul 14 itu ya Pak ya? 1.4. Oh maaf, 1.4. Ini sebagai rangkaian Bapak Ibu, Pak Jenny itu sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak begitu. Sangat memotivasi sekali ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita di sini sekarang jadi peserta nih. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ya Mak ya, mudah-mudahan kedepannya kita sama seperti Pak Jenny ini menjadi salah satu kandidat juga calon guru penggerak. Amin. Tepuk tangan dulu dong boleh? Bapak Ibu salam untuk Pak Jenny dan untuk kita semua. Baik, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan,
Yang ketiga ada pemaparan materi. Yang keempat tanya jawab atau diskusi. Yang kelima penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Baik, menginjak ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan yang pada kali ini akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum kepada Bapak Dr. Andes Sekti Widiana. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mengenai pertunjukan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dalam kepada kita semua. Berdoa semoga salat dan salam hingga umatnya kita semua sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Joni telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima atau mendengarkan paparan dari Pak Joni selaku calon guru penggerak. Mungkin tahun ini satu-satunya kebiasaan kawanan guru yang menjadi peserta calon guru penggerak. Mudah-mudahan seperti harapan pemacara tadi, nanti ada yang menyusul untuk mendaftarkan diri menjadi ini calon guru penggerak. Pada hari ini terima kasih Ibu Bapak bersedia menghadiri Pak ini, dan juga mudah-mudahan nanti dari apa yang dipaparkan Pak Joni ini menjadi menambah pengetahuan bagi kita semua tentang bagaimana kita sebagai guru menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak, yang mungkin selama ini masih banyak yang dilakukan punishment, ya, hukuman. Jadi sebenarnya ke depan mungkin harus kita perbaiki agar kepada siswa yang melakukan pelanggaran ini mendapatkan perlakuan yang layak, sehingga harapannya adalah adanya perubahan menjadi anak yang seperti apa yang kita harapkan. Selain dari itu, Bapak Ibu yang dihormati, mudah-mudahan kesempatan SMK Negeri Guru untuk melaksanakan kegiatan ini menjadi lebih banyak, sehingga apa yang nanti terutama atau khususnya yang disampaikan Pak Joni menjadi menambah atau meningkatkan kualitas sekolah kita dari 1 orang, 2 orang, dan selanjutnya nanti sampai semuanya bisa mengikuti. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Sekti Widiana selaku Wakasek Kurikulum yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, hadirin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan ke acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi ya mengenai diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Jenny Jamhur. Kepadanya dipersilakan. Saya izin berdiri Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yono atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Sekti Setiawan, Sakti apa selaku Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Dedi Jamudi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Ibu Ica, senior saya. Kalau GP berarti sudah C-nya udah hilang, jadi GP udah selaku Ubin. Rekan sejawat Bapak Ibu hebat yang luar biasa hari ini, alhamdulillah terima kasih sudah bisa memenuhi undangan kami, saya selaku calon guru honorer. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di sore siang menjelang sore ini kita diperkenankan hadir dalam acara. Mudah-mudahan ini punya manfaat baik untuk kita semua. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada jujur kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta para pengikutnya. Semoga kita di yaumul akhir nanti memperoleh syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu sekalian, bukan berarti saya lebih tahu, lebih pintar, tidak Bapak Ibu sekalian. Saya berdiri di sini karena memang pada saat inilah saya punya kesempatan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, suatu saat nanti itu akan juga merasakan hal yang sama. Dan saya sangat-sangat berharap sekali semuanya bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan sekarang. Ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya. Ya, ini ada sekedar sharing saja, pertanggungjawaban saya, karena jujur saja sangat berat Bapak Ibu sekalian. Beratnya secara pertanggung jawab ini adalah saya membawa nama besar sekolah kita, SMK Negeri 1 Waringin Purung. Itu beratnya, bukan atas nama, bukan atas dasar pribadi saya, tapi background saya ini yang kalau saya misalkan sampai tidak beres atau kelar, itu akan jadi presiden buruk untuk selanjutnya. Nah, oleh karenanya ya saya sangat berterima kasih pada senior-senior, ya Bapak Ibu sekalian yang ngasih inputan, saran, masukan, terutama Bu Ica. Saya sering sekali itu ya koordinasi dengan Bu Ica terkait dengan pelaksanaan hari ini pun saya tidak terlepas dari koordinasi dengan Bu Ica. Tingkatnya bagaimana gitu kan, Bu Ica dulu bagaimana gitu. Begini, aksi nyata ini merupakan proses menjalani, atau sebenarnya kalau modul 1.4 itu penutup modul 1. Jadi modul 1 itu ada subnya, itu ada 4 ya. Modul 1.1 itu belajar tentang pendidikan kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, KHD. Kemudian modul 1.2 itu terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 3 terkait dengan visi guru penggerak. Dan ini modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif. Jadi modul penutup nih. Jadi seluruhnya itu ada 3 modul. Dan kalau di total ya, submodul itu ada 10 modul. Jadi harus menyelesaikan, saya ini harus menyelesaikan ya, 10 modul sampai insya Allah kalau selesai nanti di akhir bulan Desember, di awal bulan Desember
itu bisa nanti namanya panen raya ya, panen raya itu ibarat kata wisudanya di situ. Kalau CGP jadi untuk menghilangkan C-nya itu supaya jadi guru penggerak itu ada istilah panen raya. Pertanggungjawaban kita selama belajar mempelajari 10 modul itu ya, di panen raya itu kita sajikan gitu ya. Nah hari ini ya aksi nyata saya ulang lagi kaitannya dengan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah ini diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah, ini temanya ya. Gitu. Nah, ini semuanya kita dalam bersepakat gitu ya. Kemajuan sekolah kita ini ya adalah kontribusi kita bersama. Kecil, besar, sedikit banyak pasti ada kontribusinya. Kita semua di sini pasti ada. Mulai dari posisi ibarat kata penjaga sekolah sampai kita sebagai guru hingga sampai level yang paling tinggi itu kepala sekolah. Semuanya punya peran. Nah, peran itu ya diistilahkan sekarang itu namanya kolaborasi. Nah, dengan kolaborasi ya insya Allah ya apapun yang kita impikan ya visi apapun yang kita ingin terwujud suatu saat nanti insya Allah akan terrealisasikan. Nah, mari kita berkolaborasi dan saling mendukung guna terwujudnya disiplin positif di sekolah. Nah ini, jadi hari ini nanti saya akan memaparkan ada 7 konsep-konsep kunci modul budaya positif. Jadi yang pertama nanti membahas tentang perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang awalnya kita tahu bersama bahwa sebelum ada kurikulum BK itu pembelajaran itu masih berbasis pada kita seluruh guru gitu ya. Kemudian ketika ada perubahan paradigma belajar itu kita sekarang pembelajaran itu sudah harus difokuskan ke arahkan siswa gitu ya. Jadi siswa itu sebagai bukan objek, justru subjeknya. Jadi pembelajaran berbasis siswa. Kemudian yang kedua nanti kita bahas tentang disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, ya kita bertindak, melangkah itu pasti ada motivasinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan apa? Misalnya kita bekerja itu karena ada kebutuhan apa-apa. Gitu ya. Kemudian posisi kontrol restitusi. Nah ini nanti kita bisa sama-sama membahas. Ya, posisi kontrol itu selama ini tuh apa sih gitu ya? Adanya interaksi dengan murid, dengan siswa selama ini yang misalnya datang terlambat atau melakukan kesalahan lainnya, posisi kontrol kita itu apa itu? Saya sendiri aja ketika belajar ini tuh langsung ibaratnya seperti tojok betul gitu. Oh selama ini ternyata saya itu salah. Itu loh itu. Nanti kita belajar di posisi kontrol, kita sama-sama lah. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini turunan dari peraturan kelas, peraturan, ya. Kemudian dibuatkan secara abstrak lebih lembut lagi, namanya keyakinan kelas. Dan terakhir segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah langkah-langkah penanganan, ya kita selaku guru, misalkan terhadap murid-murid kita yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu, misalkan datang terlambat, gitu ya. Kemudian misalkan lagi di dalam upacara bendera harusnya pakai alma mater, nggak pakai alma mater. Nah, dengan restitusi ini kita diajarkan untuk memperlakukan siswa itu sebenarnya menghukum siswa, tapi secara tidak sadar siswa itu tidak merasa dipermalukan gitu. Ya.
tidak merasa dia itu di dalam tanda kutip apa ya, dimaki-maki gitu tuh, dimarah-marahi, tidak. Tapi kita justru dengan diskusi ini diarahkan gitu. Trik-triknya bagaimana menangani siswa itu kalau kesalahan ini bagaimana gitu. Ada 3 langkah kita bahas bersama. Nah, tapi sebelum sana, ini ada ice breaking dulu nih. Ada ice breaking dulu, biar seru. Mudah-mudahan waktunya sampai. Ada ice breaking. Ini, silakan Bapak Ibu sekalian cari pasangannya. Cari pasangannya, 2 orang. Pas istri boleh dengan Pak Dendi. Silakan. 2 pasangan. Ini ada kaitannya dengan SDG, ada kaitannya dengan materi yang nanti kita sama-sama belajar ya. Jadi ceritanya begini, ilustrasinya. Ya, ada 2 orang ya melakukan interaksi aktivitas lah. Yang satu orang pertama itu dia menggenggam sesuatu yang dianggap oleh orang pertama itu sangat berharga gitu. Kalau saya digambar misalkan uang dolar gitu yang sangat berharga gitu. Ya apa saja, misalkan emas atau apa, pokoknya yang dianggap berharga lah. Sehingga tidak mau gitu tuh. Ketika sudah digenggam itu tidak mau lepas. Gitu tuh oleh si orang pertama. Nah, kemudian orang kedua gitu tuh. Nah, berusaha merebutnya dengan berbagai cara gitu tuh. Entah itu menggigit-gigit, pokoknya supaya lepas gitu tuh. Digigit, pokoknya berbagai cara, Pak. Entah digigit, pokoknya si orang kedua itu dia berbagai cara melakukan sesuatu. Bagaimana caranya? Sesuatu yang digenggam, barang itu yang berharga itu bisa didapatkan oleh dia gitu. Itu. Silakan dulu sekalian. Silakan ilustrasi saja. Satu yang genggam ini. Nanti saya akan tanyakan pasangannya berikut. Contohnya pakai dolar ya. Ya. Coba silakan. Ilustrasi. Masih tak boleh Pak. Ya. Silakan. Boleh. Boleh sama ini. Bisa. Ya, yang satu berperan dia memegang barang yang berharga itu, apalagi yang ambil itu berusaha ambil. Nah. Gimana? Ya. Gimana ini? Cukup ya. Saya ingin tahu nih, Lola bisa berhasil, Pak Putra bisa ngelepasin Saya ancam Pak. Kok saya kempes? Oh gitu, lepas akhirnya ya. Saya berhasil ya. Berhasil. Oke, terima Lola. Apa lagi nih? Ini berhasil. Saya apa? Berhasil. Kenapa kalah?
Jadi kalau barangnya tidak mahal, dilepas ya. Itu. Udah jauh. Ya itu ada kaitannya dengan materi yang akan nanti saya sampaikan. Iya, ada beberapa kelas ya Pak ya. Jadi masa depan saya hampir lepas atau tidaknya itu ada kaitannya dengan namanya teori kontrol. Ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Jadi tadi kenapa juga seperti itu? Ya. Barangnya misalkan mahal, gitu ya. Kalau kita misalkan karena merasa barang itu berharga, otomatis kan tidak mau dilepas oleh orang, gitu. Ya itu kontrol kita. Gitu. Dan orang kedua itu nggak bakal bisa maksa, nggak bakal pasti karena ada perlawanan dari orang pertama yang mempertahankan itu. Ini disebut dengan teori kontrol. Ya. Jadi ada nanti kaitannya dengan perilaku memiliki tujuan. Ya tadi yang kedua itu tujuannya apa? Yang kita ambil misalkan. Nah, model pikirnya menang-menang, populasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini, nanti kita belajar ini bersama terkait dengan ini. Kita skip aja dulu ya. Nah ini perubahan paradigma belajar. Yang pertama tadi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita tahu bersama, ya. Hari ini kita sudah diberikan amanah tugas belajar, ngajar ya, mengajar gitu ya hari ini. SK-nya sudah ada, sudah sah gitu ya. By name, by project lah, deskripsi itu. Jadi ada kaitannya di sini dia terdiferensiasi. Kalau kurikulum sebelumnya itu kan kurikulum yang tadi saya ulang lagi menganggap siswa itu sebagai objek, gitu ya, cenderung kepada guru. Nah sekarang terdiferensiasi, jadi guru itu ya kalau Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkannya sebagai Pak Petani gitu tuh, Pak Petani, ya, yang mulai bisa panen tuh menyiapkan lamanya dulu, kemudian menyiapkan bibit unggul. Nah bibit unggul ini adalah murid, gitu ya. Nah kemudian supaya bisa bertumbuh baik sampai misalkan sampai panen, itu harus dikasih pupuk, dikasih disirami dan air, gitu ya, dan seterusnya. Itu. Nah kita kaitannya dengan terdiferensiasi adalah kita itu memfasilitasi. Kita selalu guru itu memberikan fasilitas, ya. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan bahwa guru itu sebagai penuntun, pengarah, ya. Kalau diibaratkan sebagai kertas, murid itu menurut teori Ki Hajar Dewantara itu murid itu bukan selembar kertas kosong, bukan. Ya. Jadi murid itu diibaratkan sebagai kertas yang sudah ada isinya, entah itu coret-coretan, entah itu apa, gitu ya. Pokoknya ada isinya saja, bukan kosong lagi. Nah, coretan-coretan itu adalah keinginan-keinginan, hal-hal yang ada pada murid gitu. Nah, coretan tadi, ketika coretan itu misalkan positif bagi si murid, nah kita selaku guru bertugas memperjelasnya. Ya, potensi-potensi yang ada pada murid ya, kita tonjolkan, kita munculkan. Dan sebaliknya potensi yang tidak baik ya, yang dipunyai oleh murid itu jangan sampai dimunculkan atau dibiarkan saja. Gitu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya fokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses. Nah kaitannya apa? Kaitannya nanti goalnya adalah ya, nah ini ada istilahnya dimensi kebajikan itu karena kita sudah
menerapkan kurikulum merdeka, goalnya adalah sekali lagi adalah profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi ini ya. Sekalian kita sudah belajar lah bersama ini, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benaran kritis dan kreatif. Nanti arahnya ujung-ujungnya pembelajaran itu dikaitkan dengan ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain atau lembaga untuk mendapatkan kepatuhan. Terkadang kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi sifatnya memaksa gitu ya. Nah, sekarang kita posisinya sebagai guru adalah menerapkan disiplin itu untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mampu berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kebijakan universal ya, kita sudah diarahkan bahwa kebajikan universal disepakati sebagai tadi itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Ada kaitannya seseorang atau murid atau siswa yang selama ini misalkan disiplin, itu faktornya bisa jadi ada 2 tadi, ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Ya, faktor ekstrinsik apa ya? Faktor yang dia timbul dari dirinya sendiri gitu. Dari diri sendiri, motivasinya apa? Misalkan ya karena belajar bagian tanggung jawab saya, ya terhadap orang tua saya dan seterusnya. Nah kalau motivasinya itu ekstrinsik, bisa jadi kalau misal datang tepat waktu karena apa? Kalau misalkan telat, misalkan karena hukuman dan seterusnya. Jadi ada faktor-faktornya, ada motivasinya. Nah ini kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Jadi seorang itu melakukan tindakan pasti ada motivasinya apa, punya keinginannya apa. Nah ini ada tiga teori motivasi ya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Jadi kita melangkah terhadap sesuatu nindak gitu ya, pasti punya tujuannya, ada motivasinya apa. Misalnya saya berangkat dari rumah ke sekolah, ya tujuannya adalah apa? Untuk ya apa namanya? Karena saya merasa punya kewajiban gitu, untuk sini misalnya mengajar itu dan lain sebagainya. Nah ini bisa untuk menghindari ketidaknyamanan ini yang motivasi. Ya, jadi motivasi seorang itu yang pertama misalkan ya disiplin itu misalkan karena dia merasa berkeinginan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bisa jadi ada siswa kita itu misalkan datang tepat waktu, ya bisa jadi karena mereka itu motivasinya adalah supaya misalkan tidak dapat hukuman misalkan, mengurangi ketidaknyamanan. Misalnya ini ya, misalnya murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum misalkan. Kalau misalnya dalam telat, ya selama ini ya saya sendiri misalkan tahan dulu gitu ya, supaya misalkan mereka mengkoreksi diri. Ya, waktu itu belum tahu tuh ada institusi seperti itu, ternyata ada, ya ilmunya ada gitu tuh, tahapannya. Setelah dihukum. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu seperti apa ini? Untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ya, misalkan disiplin datang tepat waktu, pengen imbalan sesuatu tertentu gitu ya. Gitu. Nah yang satu yang dua ini masuk dalam motivasinya itu ekstrinsik ya, ekstrinsik. Jadi ada sesuatu dorongan dari luar. Ya. Nah kalau yang tiga ini untuk menghargai diri, nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Nah yang ketiga ini datang dari hati nuraninya,
datang dari nalar luhurnya gitu ya. Dan ini berasal dari motivasi intrinsik, kesadaran diri. Ya. Nah, ini yang ya kita ke depan nanti ya, poin 3 ini yang target kita tuh yang ini. Jadi siswa itu melakukan sesuatu itu karena memang benar-benar atas dasar pikiran-pemikiran luhur dia gitu. Bahwa belajar adalah tanggung jawab dia, kesadaran diri gitu. Bukan atas dasar siapapun, termasuk orang tuanya. Ya, jadi atas dasar dirinya sendiri. Nah, di antara 3 ini ya, kaitannya dengan tadi teori kontrol, yang paling kuat itu apa? Yang daya lekatnya itu panjang, ya, yang poin 3 ini. Ya, kenapa? Dia berasal dari diri sendiri gitu, bukan atas dasar faktor dari luar. Azan ya? Tunggu ya, Ibu, saya break dulu. Mohon maaf. Oh, ekstrinsi. Sama. Iya. Ya, itu di yang slide-nya. Bukaannya di mana Pak Ustaz? Lapangan. Tempat Iya. habis sholat asar. Kita lanjut lagi berikutnya. Jadi sekali lagi, yang poin 1 dan 2 itu motivasinya berasal dari luar, ekstrinsik, ya. Dan yang 3 ini berasal dari dirinya sendiri, murid sendiri, atau kita sendiri dari dalam. Dan sekali lagi, ya, daya lekatnya itu lebih melekat yang intrinsik ini, yang poin 3. Nah, ini yang ke depan nanti kaitannya dengan restitusi. Nah, ini target kita yang ini. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ketika kita melakukan sesuatu, berarti kita atau siswa melakukan pelanggaran tertentu, berarti ada kebutuhan dari si siswa, si murid yang belum terpenuhi. Gitu ya. Walas ya. Walas. Nah, kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, ada teori kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa, misalkan, ya, pernah ada tuh kasus siswa di pelajaran saya atau di pelajaran Bapak Ibu sekalian, misalkan benar-benar itu mah selama pelajaran saya itu tidur aja, ya, tidur aja. Berarti dia ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi selama ini. Jadi kita sebagai guru itu berpikir positif ke arah sana. Oh, berarti si anak ini ada kebutuhannya yang tidak tercukupi nih. Itu ya. Nah, kaitannya dengan teori kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 teori kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama, bertahan hidup. Ya. Jadi seorang itu melakukan sesuatu, gitu ya. Entah mempertahankan apa, bahkan mentawan nyawanya, gitu ya.
Jadi kaitannya juga bertahan hidup. Ya. Jadi melakukan suatu tindakan tertentu itu tujuannya adalah bertahan hidup. Yang kedua, misalkan karena dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Misalkan nih, kalau misalkan ya misalkan ini ada siswa misalkan di pelajaran ibu sekalian, ya karena pingin diperhatikan, caper gitu ya, dia itu misalkan di pelajaran ibu bapak sekalian nyari apa ya, tujuannya itu apa? Untuk dia dapat perhatian dari guru tertentu misalkan. Oh berarti dia kebutuhannya kebutuhan kasih sayangnya. Bisa jadi di rumahnya misalkan, ya misalkan karena orang tuanya itu sibuk, ya pada kerja semua, akhirnya apa? Mencurahkannya ke guru yang kita semua di sini, gitu kan? Dan dia ingin diberikan curahan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Gitu. Oh ya, nanti ada sesinya. Ya, kalau dulu ya. Oh ya, nanti dulu. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah penguasaan. Ya, penguasaan. Ya, kaitannya misalnya ya jabatan tertentu, apa tertentu gitu ya, keinginan lah. Berarti kebutuhan dasar manusia kaitannya dengan penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kebebasan. Ya, bebas berekspresi, ya, bebas melakukan kreativitas dan lain sebagainya. Kemudian yang kesenangan, ya. Misalkan ada siswa dari kita misalkan, ya, melakukan menyerahkan tugas tertentu, misalkan karena dia punya kesenangan. Pernah tuh saya kejadian tuh di kelas 3 yang udah lulus sekarang. Itu dia melakukan tugas itu pengennya itu bicara, pengennya itu misalkan membuat semacam video gitu. Tugasnya itu punya video, boleh silakan. Karena dia punya kesenangan misalkan bikin video, nggak apa-apa, silakan. Tentu dan lain sebagainya ya. Nah kita selaku guru itu ya jangan diharapkan jangan melarang. Justru kalau dia misalkan punya kesenangan atau punya bakat bahkan, ya misalkan sebagai videografer, fotografer dan sebagainya, ya editor gitu ya. Nah kita sebagai guru tadi itu, ya kata Diajar Bentara, kalau itu potensi siswa ya diperjelas oleh kita sekalian. Oke, kamu tugasnya pengen video silakan nggak apa-apa. Gitu. Jadi arahnya ke sana. Teologi Diajar Bentara untuk memperjelas ya soal-soal tadi itu kalau positif, ya kita selalu guru itu mengarahkannya. Ya bila perlu sampai misalkan karena misalkan dia punya bakat misalkan sebagai desainer gitu ya, yang mudah-mudahan sampai ke hasil sana. Nah ini konsep disiplin dengan identitas ya. Jadi ada dua konsep disiplin dengan identitas. Satu konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Yang kedua ada konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Ya selama ini saya juga sama nih, ketika belajar itu sentak lagi. Oh ternyata selama ini saya gagal itu ya. Ketika belajar teori ini benar-benar merasa saya itu dipukul benar. Waduh, salah, banyak salah di saya. Konsep disiplin dengan identitas ya. Tadi itu ya pertama dengan hukuman ya, kemudian konsekuensi. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal, katakan gagal ya. Dengan teori sekarang itu apalagi kita mengimplementasikan hukum merdeka ya, kalau kita masih menerapkan hukuman, konsekuensi gitu ya, masuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Contohnya apa sih? Hukuman ya tadi misalnya ya bisa tidak mengerjakan PR gitu kan, kemudian kita lakukan hukuman, kamu nanti bapak hukum ngerjain PR-nya misalkan setelah istirahat gitu ya. Konsekuensinya begini, misalkan anak kalau di bengkel itu misalkan ada oli misalnya sempat di meja tanpa sengaja misalkan senggol gitu ya. Nah anak itu dengan teori konsekuensi ini ya diarahkan ya bagaimana caranya si
oli tadi itu gitu tuh, dia bisa seperti semula lagi gitu, konsekuensi gitu. Jadi ada tanggung jawab sana. Nah kemudian konsep disiplin yang masuk dalam identitas sukses, ini ada dua ini, penghargaan dan restitusi. Ya ini restitusi, bukan prostitusi ya. Maaf ini tukar ya. Ini maaf Bapak Ibu sekalian, ini tukar kayaknya nih. Ini tukar nih. Ini maksudnya ini kedua nih, yang kedua ketiga. Ya. Ini ketukar, mohon maaf nih. Jadi konsep disiplin itu yang gagal itu hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman dan penghargaan ini gagal. Kemudian yang ini konsekuensi itu di sini ya, ketiga. Jadi masuk ke sukses. Nih, tukar saya nih. Salam klik. Ini ya, ciri-ciri dari konsep disiplin identitas gagal itu seperti ini. Sifatnya itu memaksa, kemudian menyakitkan, gitu ya. Murid cenderung tidak nyaman, gitu ya. Misalkan, ya kayak tadi, misalkan ketika telat, misalkan dibariskan di lapangan, gitu kan. Ya, ada hal-hal ciri-ciri ini ada di sana, gitu ya. Murid jadi takut, misalkan ya. Murid menyembunyikan kesalahannya. Ya. Nah, kemudian penghargaan bagaimana nih? Penghargaan itu ya, tidak efektif, merusak hubungan sifat diri. Ya. Karena ada tentu misalkan kita sebagai guru masih penghargaan siswa A misalkan. Ada kemungkinan misalkan siswa B itu merasa iri. Gitu. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, penghargaan kalau misal kita masih penghargaan tertentu ke anak itu khawatirnya kalau misalkan kita terus melakukan seperti itu akan menjadi budaya dia negatif justru. Dia melakukan sesuatu tuh mau bergerak misalkan, ya, karena atas dasar penghargaan misalkan, yang diaturkan sana sebenarnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini, kenapa sekarang saya juga baru tahu jawabannya. Kenapa kurikulum merdeka di rapotnya tidak boleh ada ranking? Nah ini ada istilah menghukum dengan sistem ranking. Itu tuh, karena dikhawatirkan, ya, saya baca literasinya itu, karena dikhawatirkan kalau ada ranking itu, ya, ada semacam yang rankingnya, ya kalau yang misalkan 3 besar di atas, ya. Kalau 3 besar ke bawah, itu justru ada merasa dia masa minder, gitu tuh, merasa dia tuh bodoh, gitu ya, merasa dia itu tertinggal. Sana kan ternyata arahnya. Gitu. Saya juga baru tahu Bapak sekalian. Makanya kita belajar bersama. Kemudian merampas hak hak menghargai dirinya. Ya. Jadi merampas hak menghargai dirinya. Artinya begini kaitannya dengan tadi itu terlebih kebajikan diri. Jadi dia kalau misalnya lapangan seperti itu, ibarat kata kita sudah memvonis levelnya segini, padahal dia bisa jadi levelnya itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Gitu. Nah hak dia untuk berkembang, untuk bisa mencapai lebih tinggi itulah. Ya kalau kita misalnya selaku guru terus menerus memberikan penghargaan, dikhawatirkan seperti itu. Nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini tadi konsekuensi, ya. Yang kedua restitusi. Awas ya, jangan salah ya. Nah ini cirinya ini konsekuensi penguatan jangka pendek. Jadi kalau kita konsekuensi tadi penguatan jangka pendek dalam artian apa? Ketika misalnya kita meminta anak itu untuk membalikan tadi, misal ada aqua gelas gitu ya, jatuh, membalikan lagi, hanya itu saja. Tapi tidak ada pembelajaran bagi anaknya. Gitu ya, tidak melakukan refleksi gitu kan. Oh, kenapa saya melakukan ini? Kedepannya saya harus bagaimana? Tidak ada, karena ya ini sifatnya penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau kita melakukan konsekuensi, ya, mendisiplinkan dengan cara konsekuensi, kita harus terus memonitoring, ya, terus gitu ya. Kemudian stimulus respon ya. Ya sama kayak sudah merespon tadi itu. Kayak misalnya ada kita ini gitu ya, siswa tadi itu misalnya menjatuhkan apa, respon muridnya bagaimana gitu.
kehilangan waktu, ya, kehilangan waktu untuk mau merefleksikan diri. Oleh institusi, ya, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, kalau di sini murid, ya, cirinya adalah bertanggung jawab atas perilakunya. Dan sekali lagi atas dasar, ya, dirinya sendiri, bukan atas dasar faktor-faktor di luar dirinya. Beliau fokus pada masalah jangka panjang. Nah, sifatnya kalau tadi konsekuensi jangka pendek, kalau diskusi itu fokusnya jangka panjang kepentingannya. Ketika si A, murid A itu bisa melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan, kayak kita kelas misalkan. Dengan kita melakukan diskusi ini, ya, diharapkan si A itu bukan hanya tidak mengulangi, tapi juga dia paham gitu. Nanti kedepannya tidak akan mengulangi lagi seperti lagi, karena timbul dari dirinya sendiri. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, ya, jadi itu. Jadi atas dasar dirinya, bukan atas dasar faktor-faktor eksternal atau ekstrinsik. Kemudian murid bersemangat, ya, melakukan perbaikan-perbaikan di masa depan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nih ada pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini maksudnya apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Gak kelihatan bisa? Gak pakai kacamata. Yang pertama nih, mencatat 100 kali. Ini sekedar aja ya. Apa? Hukuman. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hah? Hukuman konsekuensi. Ayo, konsekuensi. Karena idealnya kalau hukuman itu sifatnya destruktif. Destruktif. Kalau kompetensi itu harus kompetitif. Ya. Kalau dia lari, dia sehat. Ya, oke. Tapi pertanyaannya ada kaitannya dengan ini nggak? Kalau misalkan yang melakukan itu guru olahraga, mungkin larinya konsekuensi. Tapi kita lihat nanti ya. Ya. Jadi kita posisi sebagai apa dulu nih? Gitu Bu. Lagi ke sana nanti kita lihat nanti. Ya, yang kedua, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa ini? Ya, apa nih? Hukuman apa konsekuensi? Hukum. Tindakan atas tanggung jawab dia. Hukuman ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, ya, udah ya, jelas ya. Konsekuensi ini kalau dia mengerti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Udah, wah, kita semua udah ini semua nih Bapak Ibu sekalian. Ternyata lebih tahu daripada saya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena melanggar besar aturan harus pakai sepatu hitam. Tapi murid ini dia tidak pakai sepatu seharian, sekalian gitu kan. Apa nih kira-kira? Hukuman apa konsekuensi? Tidak mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu. Ya, ini tidak mengenakan. Ya. Tidak mengenakan ya. Hukuman. Oke. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penyuka. Nah, ini beda nih. Nah, beda dengan yang mana? Nah, yang ini ya. Yang nomor 2. Apa nih kira-kira nih? Konsekuensi apa hukuman? Bapak Ibu, Pak Pri. Apa namanya? Nah, misalkan Pak Pri guru PJOK, anaknya misalkan terlambat, gitu ini, disuruh lari 2 kali. Hukuman. Hah? Hukuman. Pak Pri-nya guru PJOK loh. Beda dengan yang kedua nih. Hukuman Pak Pri. Ada yang lagi? Selain Pak Pri yang kontrak dengan Pak Pri, yang terakhir. Konsekuensi. Pak Sekti konsekuensi. Oke. Ya. Oke, kita lihat jawaban. Nih. Nah, yang pertama itu adalah hukuman, ya. Nah, yang kedua juga hukuman. Nah, bedanya ini Bu Her, bedanya sini. Ya, kalau kita sebagai guru PJOK
Ya, karena ada kaitannya dengan apa namanya pembelajaran dia gitu. Ya. Nah, kan ini tidak ada kaitannya. Karena saya akan ini posisinya misalnya sebagai guru TNI misalnya, ini nggak boleh. Nah, Kecuali Pak Asep. nah. Tuh di situ ada bukti. Tapi ya pada saat olahraga di pelajaran dia gitu. Bukan misalnya pasiennya kalau misalnya tidak pada saat nggak ngajar melakukan itu nggak ini juga termasuk juga. Tadinya hukuman. Oh benar Pak, nggak ada tidak untuk tidak mengenakan. Oh iya iya. Ya, ya. Tidak ada tidaknya. Tadi bilang ya. Ya. Nah kemudian selanjutnya menggantikan kertas itu konsekuensi, membersihkan tumpahan konsekuensi, kemudian disuruh tidak mengenakan ini hukuman ya, yang terakhir konsekuensi. Ya, sekalian. Oke lanjut. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya ini sesuatu yang menyakitkan ya, harus terjadi ya, seperti ini. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi pengganti lah dan ini. Kita skip aja ya Bu ya, karena waktu ini ya. Buat dia. Ini nanti kalau perlu ini materinya nanti kita share. Kemudian proses disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah ini yang nanti kita ke sana yang arahnya. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya kesalahannya yang telah dilakukannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Betul. Menghukum sebenarnya maksudnya menghukum, tapi dia si murid itu tidak merasa dihukum. Justru si murid itu dia punya penguatan yang lebih baik lagi ke depannya. Bukan hanya misalkan melanggar aturan tertentu, bukan tidak lagi melanggar ya, tapi jika ke depan itu dia punya semacam nilai-nilai yang dari dirinya bahwa kalau misalnya saya melanggar itu justru akan tidak baik untuk dirinya. Nah cirinya apa ini? Cirinya ya, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bersifat tawaran, bukan paksaan ya. Jadi sekali lagi walaupun institusi tapi tetap ada unsur tawarannya. Tidak, kita justru nggak bisa memaksa. Bisa siswa melanggar, kita arahkan mau restitusi. Kalau anaknya misalkan nggak mau restitusi, ya kita juga nggak dibolehkan, tidak dibolehkan untuk memaksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakannya tadi itu. Ya. Fokus pada karakter, ya bukan pada prosesnya. Ya, jadi siswa sekali lagi, ketika melakukan pelanggaran tertentu, kesalahan tertentu, itu pasti ada kaitannya dengan ini. Ya, kita bisa telusuri bisa dari kebutuhan dasarnya dia pelaku itu apa, kenapa sih? Pasti ada kebutuhan dasar dia, ya, yang harus terpenuhi, yang bagi dia belum terpenuhi, gitu. Makanya dia melakukan itu. Nah ini perbedaan konsep disiplin ini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ya. Nah misalkan hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di luar kelas. Misalkan. Nih dulu saya pernah melakukan ini kemarin. Siapa kemarin? Apa pernah? Terlambat gitu kan, berdiri dulu gitu. Ya KBK dulu. Gitu. Ya. Kemudian misalkan lagi guru marah, ya. Pokoknya marah dan apa namanya nih? Pak Jemi harus praktek sederhana nih tentang restitusi ini. Ya, Bu. Saya belajar dan mau mengimplementasikan nanti. Biar lebih. Ya, murid menjadi takut marah dan akhirnya murid menjadi takut, gitu ya. Kemudian, nah kalau konsekuensi, ini misalkan guru tidak mengizinkan masuk kelas, ya, karena bisa ada terlambat, ya di jam pelajaran dia, misalnya. Tidak karena tanpa tadi ya tidak membolehkannya. Guru tegas dan murid menjadi tukang jawab yang konsekuensi. Yang tadi itu misalnya menyenggol air tadi atau sengaja, guru tegas misalkan. Namun akhirnya bertanggung jawab untuk mengganti airnya lagi yang tempat tadi misalkan. Gitu.
Kemudian kalau diskusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi ada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh murid itu, ya kita satu guru itu menanyakan kronologisnya bagaimana, latar belakangnya apa, dia melakukan itu seperti apa, kenapa. Bisa datang lambat, kenapa? Bisa jadi malamnya itu karena dia tidurnya larut malam karena main game misalkan. Terus kita telusuri sana, kita sampai tanyakan hal yang detail. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya. Jadi guru nanti pada akhirnya si murid itu ya dia sebenarnya esensinya adalah dia menghormati dirinya sendiri dan orang lain pada akhirnya. Ya, jadi melakukan sesuatu ketika melakukan kesalahan, kemudian kita arahkan ke diskusi, kemudian dia mengakui kesalahannya dan mau melakukan berbagai ke depannya, gitu kan? Ya. Sehingga yang diharapkan adalah guru itu, si murid itu dia karena timbul dari faktor intrinsiknya, ya, itu daya lekatnya lebih panjang. Nah ini perbedaan konsep disiplin, ini hukuman, konsekuensi, diskusi. Nah ini tadi. Nah ini kalau identitas hukuman yang gagal, itu hukuman itu dia negatif. Nah konsekuensi ini ibarat kata di netral, negatif dan positif. Nah diskusi itu dikategorikan dengan konsep pendisiplinan siswa yang masuk dalam kategori positif. Kali kita skip aja ya. Nah ini posisi kontrol restitusi. Awas nih jangan salah. Ya ini. Jadi kita selaku guru, ya, kita selaku guru itu mempunyai 5 posisi kontrol restitusi. Ya, ya yang pertama tadi sebagai penghukum, seperti tadi misalnya telat, kena hukuman, diri luar kelas. Jadi kita sebagai hukumnya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah misalkan ya anak, misalkan saya bisa satu wali kelas misalkan dikasih anak itu pas perangkat untuk upacara misalkan, untuk upacara. Nah, kemudian di hari hanya misalkan pernah kejadian itu nggak datang gitu kan, udah kasih tugas, udah latihan, udah maksimal, gitu, udah siap, di hari hanya nggak datang misalkan. Dan di hari tertentu misalkan ketemu anaknya. Nah kita sampai ngomong bicara sampai anak itu merasa bersalah gitu, intinya. Jadi merasa bersalah karena harusnya tanggung jawab itu dipikul oleh dia, yang awalnya itu tanggung jawab dia, tapi kemudian dipikul oleh temannya misalkan. Nah ini membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima, nah ini yang diharapkan sekali ya, sebagai manajer. Ya. Ya ini jadi tujuan nanti kita arahnya yang paling ini adalah manajer. Kan sekali lagi kita sebagai pemimpin pembelajar. Jadi manajer itu tidak harus kita menduduki posisi tertentu, harus jadi kepala sekolah, harus jadi wasek, harus jadi apro, enggak. Kita sebagai guru pun karena sudah diarahkan sebagai pemimpin pembelajar, ya harus ke sana manajer, ya. Saya tanya lagi nih. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini maksudnya posisi kontrol sebagai apa nih kira-kira? Kita sebagai apa? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Nah yang pertama nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa gue ya? Posisi kontrol sebagai apa pokoknya? Apa sebagai teman, manajer, pemantau? Apa? Yang 5 tadi. Nah yang ini apa nih? Kira-kira? Ini nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa nih? Teman. Oke. Ada lagi? 5 tadi Bu. Sebagai penghukum, pembuat bersalah, teman, kemudian ada pemantau dan manajer. Ini apa yang pertama?
Ini teman. Teman. Yang kedua nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa nih kira-kira? Menghabis lah itu nih. Apa nih maksudnya? Posisi konon kita boleh sebagai apa kira-kira? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apa? Ini ada di garis bawahnya ini posisinya di sini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak benar. Ada itu. Apa? Apa penghukum? Sebagai rasa bersalah? Rasa bersalah. Oke. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Atau apa? Yang mana ini? Apa nih? Apa yang ini? Ayolah. Yang kita ini ada apa nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, yang kelima sebagai manajer. Yang ketiga apa ketiga? Teman. Oke. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghukum. Ayo. Ingat ada istilah menghukum dengan penghargaan. Ini contohnya. Apa nih kira-kira? Apa nih? Apa? Apa penghukum? Oh ini. Nih, penghukum buat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nih, apa ini kira-kira? Jadi si anak ini diiming-imingi bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kita. Diiming-imingi loh. Iya. Ya, manajer itu levelnya tinggi ya. Jadi kelima fungsi kontrol itu manajer itu paling tinggi, yang paling bagus lah. Apa nih? Apa hukum? Membuat rasa bersalah? Hukum aja nanti dikoreksi, kalau salah nanti dibenerin. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Kemudian yang kelima, apa nih? Kelima apa? Enam. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa nih? Kamu yang paling terakhir. Kamu ini kerjanya paling terakhir terus. Paling bersalah. Pemantau. Ya, kalian ya. Pemantau. Nah ini. Nah yang pertama itu membuat rasa bersalah. Dia kan saya kecewa sekali dengan kamu. Akhirnya dia kan merasa bersalah kan? Oh ya bu, mohon maaf, saya sudah mengecewakan ibu Melia, gitu kan? Misalnya Bu Melia ngasih job best ke anak gitu kan? Di hari-hari ya, harus dulu selesai, nggak selesai gitu kan? Nah di restitusi bisa. Kamu tidak pernah benar melakukannya di penghukum, jadi langsung hadir, dia langsung mau polisi. Udah ayolah lakukan demi ibu atau bapak nih sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir hukum. Jadi kan yang di manajer kita bisa lihat nih. Jadi pertanyaannya itu merujuk kepada menggali siswa, dia mau melakukannya apa nih? Nah ini contoh penerapannya. Misalkan pada kasus murid tidak menggunakan atribut ya lengkap ya saat upacara naikkan bendera saat ini. Ya, kalau penghukum itu, seperti ini nanti patuhi peraturan sekolah dan berbaris bisa diri pos-pos kita misalnya. Perintahnya itu kurang lebih ya contohnya ya seperti ini. Harusnya kalau patuhi peraturan sekolah, sekarang baris di sana sendiri gitu, memisahkan diri. Nah, itu penghukum. Ya bisa kita tuh anak terlambat, nah bisa dipisah diri itu penghukum sebenarnya itu penghukum.
Kemudian kalau buat rasa bersalah, berapa kali Pak guru sudah memberitahukan kamu? Artinya kita misalkan balik lagi, sudah berapa kali sih Bapak juga beritahu kamu, kok kamu ulang lagi? Nah itu buat bersalah. Nah kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak guru bangga. Oke kali ini tidak apa-apa kalau melakukan kesalahan. Kalau memantau kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensi yang harus kamu jalani. Jadi lebih kepada konsekuensi ya kalau memantau. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaikinya untuk masa yang akan datang? Jadi kalau manajer itu mencari solusinya. Dan anak cari solusi sendiri, tapi kita arahkan. Pertanyaan kita arahkan supaya anak itu memperoleh solusinya. Dan bukan hanya memperoleh solusi, tapi dia diharapkan kedepannya tidak mengulangi lagi dan ada pembelajarannya gitu, yang dia dapatkan dari kesalahan itu. Boleh kayak kelas, lalu ya, kayak kelas, ada kaitannya dengan tadi fungsi kontrol, ini kayak kelas. Nah kayak kelas itu apa sih? Kayak kelas itu ini, mengapa keyakinan bukan peraturan saja? Nah, ternyata ini ya istilahnya ini juga saya belajar lagi ini. Jadi peraturan itu ya diturunkan dari keyakinan kelas. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Nah, ini untuk mendukung potensi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan orang yang dibandingkan dengan ini perbedaannya, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi sifatnya memaksa kalau peraturan. Nah, keyakinan itu sifatnya itu solutif. Ya. Walaupun sebenarnya pada akhirnya si murid itu melakukan kesalahan itu dia untuk menebus kesalahannya, tetapi si murid itu dia intinya pada akhirnya dia mau merefleksikan diri dan tidak kedepannya itu menjadikan kesalahannya itu menjadi pembelajaran yang berharga. Nah ini cara-cara membentuk keyakinan kelas. Ya nanti saya belum mulai, nanti di kelas baru saya akan mulai ya. Nanti jadi aturan kelas, caranya itu membuat aturan kelas dulu, kemudian dibuat keyakinan kelas. Ya. Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan, ya, sifatnya general ya. Kemudian kalimatnya sedikit agar mudah diingat. Yang ketiga berupa pernyataan universal, yang tadi. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang kelima dibuat dalam bentuk positif. Yang keenam semua warga kelas sekolah dilibatkan satu buat kelas. Ini nanti. Jadi bedanya kalau peraturan kelas bisa jadi si siswa tidak dilibatkan. Tapi kalau keyakinan kelas itu siswa dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelasnya, dilibatkan. Sehingga ketika misalnya siswa itu melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama sebagai suatu keyakinan kelas, diingatkan lagi, oh kamu melanggar keyakinan kelas yang mana, gitu kan? Misalnya oh iya Pak, saya melakukan kelas tidak boleh membuang atau tidak membuang sampah di ruang kelas. Nah ini, ya, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian? Yang sebelah ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Ini, yang mana Bapak Ibu sekalian? Yang kiri apa yang kanan? Boyan, kira-kira mana Boyan? Yang merupakan keyakinan kelas, yang kiri ini yang kanan. Sekali lagi, kalau keyakinan kelas sifatnya abstrak atau kalau pernah tulisannya itu halus. Ya. Yang kiri apa nih? Yang kiri apa? Hah? Ini aturan apa
keyakinan? Peraturan atau keyakinan? Katakan kalau ini peraturan kelas, kalau ini keyakinan kelas, atau gimana kira-kira? Sebaliknya. Ya, kalau ada misalkan yang kalimatnya itu cenderung misalkan untuk dipatuhi segala macam, berarti dia ciri dari peraturan. Yang karena Ya. Ya, sama juga. Ya. Ya. Ini cenderung apa ya? Sudah baku, sudah sering dipakai. Ya. Yang kiri berarti apa, Bu ya? Peraturan apa keyakinan kelas? Peraturan. Yang kanan? Keyakinan ya. Ya, ini cirinya pokoknya gini, kalau aturan itu sifatnya kaku gitu ya. Gini. Kalau misalnya sepakat tuh sebenarnya sama juga peraturan, cuman dia lebih smooth, lebih soft, lembut gitu tuh. Ya, kami murid yang semangat belajar, misalnya nih. Kalau misalnya muridnya bisa tidak semangat, dialihkan lagi nanti. Ada murid yang tidak semangat, dialihkan ke sini. Lah, bukannya kita sudah membuat keyakinan bersama bahwa kamu tuh harus punya semangat belajarnya. Ya kasih. Nah, ini kegiatan dalam ya ini ya, tabel Y, tabel X ya, ada ya apa? TIY. Jelas. Sama. Nah, ini nih, coba nih, Bapak sekalian. Nih, yang sebelah kiri ya. Ini peraturannya gitu kan. Nah, ini keyakinan. Keyakinan ini kaitannya dengan nilai kebajikan ya. Ini kebajikan. Nah, nilai kebajikan bisa diambil dari nilai-nilai luhur yang biasa dijalani di tengah masyarakat, atau misalkan karena kita misalkan mengarah ke profil pajak Pancasila, bisa 6 dimensi profil Pancasila itu masuk ke sini. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, mengembalikan buku pada tempatnya. Kayak kelasnya apa kira-kira? Keyakinannya siswa melakukan itu karena apa kira-kira? Ya, keyakinan kelasnya mengganggu orang lain. Nah, kayak kelasnya apa? Karena dia menghormati atau menghargai orang lain, kelas orang lain. Hadir di sekolah yang resmi sebelum pembelajaran dimulai. Kayak kelasnya apa? Nah, ini tuh. Nah, selalu kembali mengembalikan buku pada tempatnya karena dia merasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain karena dia menghormati orang lain, dan seterusnya. Nah, ini kaitannya lingkar pada budaya positif ya. Jadi kalau kita mau menerapkan budaya positif sebagai suatu hal yang perlu dikembangkan ya. Nah, ini lingkar pengaruh ini ya. Jadi ini peraturan kelas, nah, kemudian dikembangkan dalam kelas jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas dikembangkan lagi jadi lingkungan positif. Lingkungan positif karena dijadikan kebiasaan akhirnya jadi budaya positif. Gitu ya. Jadi kamu sekolah ini bisa dikenal sebagai sekolah yang mempunyai budaya positifnya bagus, karena kita ya sebagai komponen ya terkecil dan terkecil dari sekolah ini, misalnya sebagai guru ya melakukan hal seperti ini secara sadar dan tidak sadar sebenarnya Bu, apalagi secara sadar ya. Jadilah budaya positif. Misalkan budaya positif di sekolah kita apa misalkan? Bagus sekalian. Bagus sekalian, saya tanya, budaya positif di sekolah kita apa kira-kira? Budaya itu sesuatu yang sudah menjadi karakter, kemudian berulang-ulang dan dilakukan secara terjadwal, kontinu, muhadharah, apalagi kira-kira? Sholat duha, gitu ya. Kemudian sholat berjamaah. Nah, itu budaya positif kita itu, ya. Nah, itu dipertahankan, bila perlu dikembangkan lagi. Nah, ini segitiga institusi ini. Nah, ini syaratnya, ini langkah-langkah ini. Ya, jadi ketika misalnya anak itu melakukan kesalahan, nah, dengan teori segitiga ini, ya, kita ya selaku guru ini melakukan langkah-langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu begini, misalnya anak terlambat, ya, kita selaku guru menstabilkan identitas dia, misalkan setiap orang itu bisa saja melakukan kesalahan yang sama seperti kamu gitu.
distabilkan dulu. Kemudian validasi kebutuhannya apa. Kemudian menerapkan keyakinannya, menanyakan keyakinannya apa. Kenapa bisa dia datang terlambat? Ya, diyakinkan kenapa? Dan sampai ketemu nanti solusinya. Ya. Nah ini tampilkan ya. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal, ya, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini stabil tujuannya. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan. Oh, distabilkan. Ini yang ketiga nih, dia menanyakan keyakinannya. Kesalahannya, ya, berhubungan dengan ya norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Oke, jadi ketika misalkan anak melakukan salah, ya, setelah itu nanti kaitannya dengan keyakinan kelas yang bilang apa, gitu kan. Kemudian dia itu kedepannya mau seperti apa, apakah tetap melanggar terus, ya. Kalau misalkan yang diharapkan kan, ya Pak, mohon maaf, saya ke depan tidak akan melanggar lagi, dan saya akan berjanji akan memperbaiki kesalahan saya, dan saya akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah, ini kebutuhan asli kedua, ini kebutuhan. Ya ini tahapannya Bu ya. Jadi tahapannya ketika kita melakukan diskusi, pertama itu ini, ya, menstabilkan identitas, ya. Oh iya. Yang kedua, validasi kebutuhan, ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini tahapannya, ya. Ya sebenarnya saya sudah kemarin membuat segitiga segini Pak. Udah saya upload, udah buat di YouTube gitu ya, sebagai simulasi saja. Ada dua, waktu itu anak yang karena datang terlambat, yang kedua anak yang karena saya ngajar di bengkel teknik mesin gitu ya, sana misalnya mengoperasikan mesin tertentu, tapi dia tidak menggunakan safety misalnya. Nah saya coba menggunakan diskusi ini sebagai solusinya gitu ya, simulasinya seperti apa. Nah ini gue bisa, ya ini, ya mungkin sini materi saya, ya saya sampaikan, ya. Tapi ada refleksinya nih, ada namanya refleksi model 4F atau 4P yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. Nah, ini, jadi ada peristiwa, ada perasaan, pembelajaran, perubahan, harapan, terima kasih yang akan datang gitu. Nah kira-kira, Bapak sekalian, kalau saya tanya dari pemaparan saya tadi, gitu ya, kaitannya refleksi ini, menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bu Jenny? Merefleksikan satu orang ya. Peristiwa berarti hari ini saya melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Diseminasi ya, ini perluasan informasi yang saya pahami gitu ya. Kemudian feeling, perasaan. Nah perasaan Bapak Ibu sekalian bagaimana setelah sama-sama belajar tentang restitusi ini? Gitu ya. Apakah senang? Apakah kaget? Apakah merasa ternyata selama ini saya dalam melakukan bimbingan ke anak salah gitu tuh, ya. Gitu. Kemudian pembelajaran, ya, artinya ada manfaatnya seperti apa kita mempelajari diskusi ini. Ya. Yang terakhir perubahan pendapat di masa yang akan datang, misalnya oke, nanti dengan belajar seperti ini kita akan menerapkan ini sebagai solusi menangani masalah-masalah siswa. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf seperti itu. Nanti saya kembalikan ke Bu Dini selaku moderator. Dari saya, kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu Jamhur yang sudah menyampaikan materinya mengenai diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Luar biasa untuk saya pribadi Pak, banyak diingatkan kembali ya, terutama berkaitan dengan pelayanan kami
khususnya di BK kepada siswa kadang-kadang agak kesulitan untuk membedakan apakah ini konsekuensi, apakah saya sedang memberikan restitusi, apakah mungkin hukuman gitu. Karena di berbagai momen kadang-kadang penempatannya ya Bu ya untuk secara face to face mungkin kebanyakan mendekati restitusi tadi, tapi untuk di lapangan mungkin ya ada banyak yang berkaitan dengan hukuman dan lain sebagainya. Nah mungkin dari Bapak Ibu apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk ya ada yang mau didiskusikan mungkin Bapak Ibu? Jadi saya minta waktunya Bu. Boleh Bapak silakan. Ya, contoh penerapan itu seperti apa ya? Ya. Saya sudah buat videonya, ya, kurang lebih seperti inilah. Sama-sama belajar, terus kan saya juga belajar. Realnya belum juga menerapkan, cuma kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya ini. Ini ada dua kasus tadi. Misalnya ini kasus pertama ini, misalkan Arifin ini. Jadi artisnya Arifin. Nah, datang terlambat ceritanya begitulah. Kesannya tunggu banget ya Pak jadinya. Sama natural ya. Tapi ini saya ini Bu, apa namanya belajar ternyata jadi aktor aktris itu susah ya. Berapa kali cut ini? Sampai ketahuan sama anak-anak. Makan si sutradara gini caranya. Ini dimulai kalau ya kemudian saya masih amatir ya. Ini dulu aja dimulai dari jam 9 selesai jam 4. Take lagi. Oh iya masih. Ini. Ini menstabilkan identitas. Lembangnya nggak ada suaranya ya. Suaranya dari sini ya. Maka itu kan macam itu Mas. Ini mungkin Pak dari sini juga ya. Supaya dibalik. Nah ini validasi tindakan. Loh, jadi si siswa ini misalkan kan pada telat validasi oleh kita, ya apa segala macam. Bisa jadi kan memang anak itu misalkan ada tuh yang kemarin malamnya kita mau jualan, jadi gitu. Kemudian keyakinan. Dia ketika misalkan si murid ini sudah mengakui kesalahannya, dengan keyakinannya itu kita harus tanyakan ke dia sampai apa namanya keinginan luhurnya itu bagaimana untuk kembali ke depan. Sudah. Maksudnya anak itu kadang ini loh nggak nunggu tapi sudah nakal ya Pak. Kayaknya dikirim ke itu aja Pak. Ya kalau ini di YouTube bisa ini. Nah, ya itu dulu. Ada ya. Saya ada gambaran. Ya itu ya. Bisa lagi di CS. Jadi pokoknya tahapan tadi tuh, ya menstabilkan, kemudian validasi, kemudian menanyakan keyakinan itu restitusi itu tahapannya 3 itu. Saling lagi nih. Oke. Dia praktek mau jubut misalkan. Ya lupa gitu kan. Kacamata nggak dipakai. Soalnya lu nih Pak, si Akbar. Iya. Jadi ini Mbak orang. Tahu aja yang berbagi. Iya. Gitu. Sama tahapan kan menstabilkan identitas, validasi, baru setelah itu menanyakan keyakinan itu semuanya. Jadi
Kalau BP pasti akan teori-teori ini nih Pas ya. pas semuanya ini. Iya, Tapi ya yang sekali lagi kita sebagai guru pun ya ini harus ya ada berinteraksi dengan siswa. Ya mungkin itu nanti bisa saya share di situ. Baik, terima kasih Pak Denny atas pemaparannya dan penayangan videonya. Nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman karena luar biasa materinya, penting sekali ya Bu. Bukan hanya kontrol diri, tadi berbicara kontrol diri apa ya? Karena Dari kontrol. ya, kontrol bukan hanya ke siswanya tapi lebih ke kami juga ya Bu sebagai pendidiknya gitu. Itu mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau waktunya ini mah bikin Iya, iya. simulasi praktek gitu nih. Tuh, mungkin nanti bisa dari pagi Pak lanjutkan. Iya. Iya. Sudah Pak, cukup ya. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu perhatiannya, kerjasamanya dan kesediaannya untuk hadir pada hari ini sampai selesai. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu dibalas ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita doakan sama-sama Bapak Ibu, mudah-mudahan Pak Jamie dilancarkan ya pendidikan jam guru penggeraknya begitu. Dan menyusul kita semua juga mungkin bisa segera mengikuti gitu menyusul Pak Jamie. Baik, kita sama-sama menutup acara hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Akhir kata, terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya, Ya, terima kasih Bu.